Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Hari ini tuh aku mau bikin gordeng ya, dan ini aku mau mulai proses pemotongan dulu. Langsung aja ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh nggak simetris ya. Nih, beli bahan di tokonya tuh nggak simetris, jadi kita harus potong dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tarik benang ya. Ambil satu benang yang ada di sini, yang ada di kain, terus kita tarik. Nih, ini kelihatan jalurnya ya teman-teman ya. Tarik sedikit-sedikit. Nah, ini tadi masih ada sisaan ya, nih sisaan benang, ditarik aja teman-teman ya. Nih. Ini bisa ditarik sedikit-sedikit. Kalau udah ditarik ini teman-teman bisa potong ya. Jadi kelihatan ya teman-teman, ini tadi kan mencong gini. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan aku sengaja ya, biar ngasih tahu ke teman-teman, ini tuh bakalan rata atau enggak setelah dipotong. Tadi kan mencong-mencong. Nah, yang pertama ini, karena di sini ada garis ubin, jadi kita ngikutin garis ubinnya ya teman-teman ya. Kita lihat apakah ini bakalan lurus atau memang masih mencong-mencong ya. Nih, bisa lihat ya teman-teman ya. Nih, jadi dengan cara potong garis ya, teman-teman potong garis dari benang, ini tuh akan memudahkan kita untuk memotong benang secara rapih ya teman-teman ya. Ini udah ada di garis ubin dari ujung ke ujung ya. Dan aku pakai guntingnya tuh gunting yang ini teman-teman. Nih. Ya. Ini guntingnya khusus bahan ya. Jadi kalau teman-teman pakai gunting ini, insya Allah ini guntingnya tajam ya. Nanti aku cantumin link pembeliannya ya teman-teman. Nah, untuk yang sebelah lagi nanti teman-teman bisa ukur sesuai dengan gordeng yang teman-teman inginkan. Nah teman-teman, ini aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau kainnya tuh ini udah lurus ya teman-teman, yang dipotong tadi ya. Ini udah lurus, dan ini aku coba pakai laser ya, karena di rumah juga ada laser kebetulan. Jadi ini untuk memastikan kalau si kainnya lurus ya. Tuh. Kalau teman-teman nggak pakai laser juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Teman-teman bisa ngikutin garis dari lantai ya. Kita ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan gordeng ini ya sebaiknya kita kasih jarak ya di sini kurang lebih 6 cm ya, untuk nanti melipat teman-teman ya. Jadi di sini ada lipatan nantinya ya. Akan ada lipatan untuk menjahitnya ya. Jadi nanti teman-teman di sini dikasih sekitar 6 cm. Buat teman-teman pemula ya, kalau misalnya teman-teman pengen rapi jahitnya, teman-teman pakai ini aja ya. Ini pakai pensil, pensilnya khusus buat bahan gitu teman-teman ya. Dan nanti teman-teman kasih ini juga ya. Jadi pas teman-teman mau ngelipat bahan dan mau menjahit tuh pas gitu ukurannya. Kita coba ya teman-teman ya.
sekitar 6 cm ya teman-teman. Jadi segini ukurannya dari bahan. Nah nanti ini bahan akan dilipat 6 cm, jadi ukurannya tuh segini nih kurang lebih ya, dilipat terus dilipat ke sini. Jadi untuk lipatan ke sininya nanti teman-teman terserah nih mau berapa senti. Misalkan teman-teman mau pakai 2 cm nih, pakai 2 cm di sini, berarti nanti melipatnya gini, 2 ini dilipat lagi. Nah jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman tuh, dan nanti akan rapih jadinya ya gitu. Atau kalau teman-teman mau pakai 1 cm nih di sini misalnya, jadi nanti kayak gini, ini ke sini, ini ke sini. Nah hasilnya akan begini nanti teman-teman ya gitu. Oke, kita coba sekarang. Nah ini aku udah siapin penggarisnya juga ya teman-teman, kita langsung ukur aja pakai ini nih, sini 6 cm ya. Atau kalau teman-teman punya laser bisa pakai laser juga ya, jadi lebih enak gitu kalau pakai laser. Cobain pakai laser. Nah ini pas ya teman-teman ya, posisinya laser nih, ini 6 cm dari sini sampai sana. Nih kalau pakai laser gini tinggal kita garisin aja pakai penggaris ya. Gini. Ini tenang aja teman-teman, nanti kalau dicuci juga hilang ya. Nih tinggal digosok-gosok gini tuh langsung hilang ini. Jadi ini buat penanda aja. Biar kalau teman-teman jahit itu lebih rapih gitu. Di sini ada garis teman-teman ya, ada garis 2. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pemula dan lagi belajar jahit gitu ya teman-teman, bisa pakai cara ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jahit tuh udah ada garisnya nih. Nah ya kayak gini. Oh ini batasnya di sini, terus ke sini gitu ya. Tuh, jadi rapih ya. Kecuali kalau teman-teman tuh udah mahir gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang biasa jahit jadi tukang gordeng, ini pasti ya nggak bakalan digaris-garis gini lagi gitu, kerjaan lama gitu. Tapi kalau teman-teman pemula bisa pakai cara ini ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya aku mau kasih garis ya buat lipatan smoke ring teman-teman ya. Ini 2 cm garisnya buat nanti kalau misalnya kita lipat ini, terus smoke ringnya di sini dijahit. Nah jadi ketutup ya. Ini aku garis dulu ya teman-teman biar rapi. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih aku deketin. Ini udah digaris-garis semua. Ini juga ya. Dan ini aku pakai lasernya ini ya teman-teman, mereknya kalau itu. Nanti kalau teman-teman mau, aku cantumin link pembeliannya ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap penjahitan ya teman-teman. Nah ini udah disusun ya smoke ringnya. Dan bahannya juga udah kita garis-garis tadi. Ini udah bisa langsung dijahit. Tapi buat teman-teman nih yang masih pemula terus takut kalau pas ngejahitnya itu nggak rata, kadang-kadang pas kita ngejahit tuh si bahannya suka meleset ya teman-teman. Ini menurut aku ada salah satu cara yang ampuh ya, yaitu teman-teman jahit jelujur dulu ya. Nih aku punya benang,
benangnya dipasangnya selapis saja ya teman-teman nih. Jadi ini kayak gini tuh, simpul mati. Setelah simpul mati nanti simpulnya dibuka gitu, salah satu. Jadi cuman selapis aja, biar nanti pas teman-teman menjahit di mesin jahit tuh benangnya rapi, terus ininya juga bahannya tuh nggak kelewer-kelewer gitu ya. Nah ini kita lipat ya sesuai dengan lipatannya ya, kurang lebih 2 cm ya. Ini kan ada ujungnya nih kayak gini. Kalau teman-teman mau kasih pentul dulu juga boleh seperti ini. Nanti setelah dikasih pentul baru dijahit jelujur gitu ya. Nih, biar nanti pas jahit jelujurnya gampang ya. Dan terlihat rapi gitu jadinya. Nah, gini ya. Nah, seperti ini ya rupanya ya teman-teman ya. Tuh, jadi belakangnya begini. Aku deketin ya, nih. Belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, dalamnya seperti ini. Ya, jadi rapi. Seperti itu seterusnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini aku udah selesai ya jahit jelujurnya nih. Tuh ya. Terus setelah itu kita jahit jelujur lagi ya di bagian pinggirannya. Kita mulai ya jelujurnya. Nah ini karena ini belum dijahit jadi nggak aku jelujur ya. Aku jelujurnya mulai dari sini. Dari sini teman-teman. Oh. Jadi benangnya itu yang satu nggak dikunci ya teman-teman ya. Jadi ini cuma selapis benangnya. Nah ini dia teman-teman hasilnya, terlihat lebih rapi ya. Nah ini buat depannya kayak gini tuh ya. Nah teman-teman, sekarang kita mulai proses penjahitan gordengnya ya. Ini gordengnya ya yang tadi kita udah jelujur. Sekarang kita langsung jahit aja ya. Ini karena gordengnya ukurannya lebar ya, sangat-sangat lebar. Jadi memang kalau untuk pemula seperti yang aku bilang tadi, teman-teman harus prepare dulu ya, lebih baik dijelujur dulu menurut aku. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pro gitu ya, ini nggak perlu dijelujur. Nah, ini kita jahit langsung ya. Nih. Jadi ukurannya kira-kira ngikutin garis ini ya teman-teman ya, di pinggir ya. Nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri ukurannya ya. Nah, yang pertama itu kita jahit mati, terus ke depan. Nah, baru kita jahit. Nah, biar jahitannya lurus, teman-teman jahitnya jangan cepet-cepet ya teman-teman, biar jahitannya bagus banget. Terus ini ditahan nih antara bahan yang di depan dan di belakang ya. Yang satu narik, yang satu nahan. Jadi yang di depan ini narik, yang ini ditahan gitu ya. Biar si bahannya nggak mencong-mencong.
terus ya teman-teman ya sampai ujung. Nah teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya, tuh lurus ya, bagus. Jadi walaupun teman-teman ininya kain yang nggak dipegangin juga sebenarnya ini udah diem sih kainnya, karena kan udah kita jelujur ya. Sekarang kita lanjut untuk jahit di bagian bawahnya ya. Ini kita pasin dulu, terus kita jahit. Nah kita bisa ukur nih mau segimana jahitnya. Kalau aku cukup segini ya, jadi ngikutin garis benang. Ini sama ya teman-teman, seperti yang tadi metodenya, jadi yang bawah itu ditahan, yang atas tarik ya. Hasilnya ya teman-teman. Sekarang setelah ini kita lipat ya. Ini kita mulai jahit kelim. Nih, jahit kelim teman-teman. Jadi ini dilipat dulu. Nah ini biar nggak berudul, digunting. Nih kita lipat. Ya, ini makanya kan waktu pas ngukur udah dilebihin ya teman-teman ya, sekitar 6 cm. Ini kita lipat. Nah setelah dilipat gini, ini udah dipastiin lurus ya sama yang dijelujur. Terus kita langsung jahit aja.
Nih, kalau udah dirasa lurus ya teman-teman, bisa langsung dijahit. Nah, ini caranya dijahitnya didorong ya teman-teman, didorong, karena kalau nggak didorong nanti ini jahitnya bakalan kayak tadi tuh, dia patah benangnya. Biarkan semua manusia. Nah, terus ya ini teman-teman ya. Sampai ujung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, hasil jahitan kelimannya ya. Jadi rapih ya. Nanti kita tinggal buka aja ini si jelujurnya ya, tinggal ditarik. Nah, cara nariknya gimana? Ini gampang banget nih, tariknya seperti ini. Tuh, ya. Nanti dia tinggal ditarik, putus. Tuh. Tinggal ditarik aja teman-teman ya. Ini bakalan putus sendiri nih. Tuh. Jadi lebih rapih ya hasilnya ya. Nah, terus selanjutnya juga sama ya. Teman-teman bisa lakukan cara yang seperti tadi. Nih jahit keliman yang satu lagi. Nih ya. Nih jahit keliman yang satu lagi. Nanti setelah keliman yang satu lagi baru nanti teman-teman lipat ya. Ini lipatnya terserah teman-teman. Biasanya sih rata-rata di 20 cm untuk bagian bawahnya lipatannya. Gini ya teman-teman ya. Nah, ini aku lagi mau jahit keliman
satunya lagi ya, yang sisi satunya lagi. Ini yang sekiranya acak-acakan kita gunting-gunting dulu ya, biar rapi. Terus kita lanjutin ya, lipat kelimannya seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih kalau mau dijahit boleh juga dijahit ya, biar lebih kuat. Nih bagian ininya ya, mau depan belakang boleh, terserah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti setelah ini
kita bisa buka si benangnya. Tinggal ditarik aja. Tuh, cantik ya hasilnya ya. Lebih rapih. Nah, ini yang lewis-lewisnya, sisa-sisa benangnya kita rapi-rapihin. Nah, ini pinggirannya udah selesai diklim. Setelah itu kita jahit bagian bawahnya ya. Nih, ini udah dijelujur juga. Langsung kita jahit aja. Belakangnya seperti ini ya. Terus ini pinggir-pinggirannya kita jahit juga. Nah, bagian ini kita jahit juga. Yang ini juga satu lagi kita jahit. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Oke, sekarang tahap terakhir teman-teman, kita bakalan pasang aksesoris dari smoke ringnya ya teman-teman ya. Yang pertama ini kita bolongin dulu ya di bagian bolongannya ini, tapi di bolongannya itu dari depan teman-teman ya, sedikit-sedikit. Caranya kayak gini.
kita bolongin dulu tengahnya, kayak gunting ya. Baru kita bolongin sedikit-sedikit. Nah, usahakan guntingnya pakai yang tajam ya teman-teman ya. Nih, nanti sebenarnya ini saat menggunting, walaupun kelihatannya nggak terlalu rapih, nggak apa-apa karena nanti kan ketutup sama smoke ringnya teman-teman. Gitu. Terus nanti teman-teman pasti bisa ngerasain sendiri kok saat ngegunting. Nih, jadi dia belakangnya kayak gini, depannya gini. Nah, setelah kayak gini, ini ringnya bisa langsung dimasukin aja ke sini, ya. Nanti teman-teman lihat nih, apakah ini si bahannya itu guntingannya terlalu kecil atau enggak. Nah, kalau terlalu kecil bisa digunting lagi. Seperti ini. Baru kita masukin. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Nih. Dibolongin depannya. Baru ke samping. Kita bolongin seperti ini ya teman-teman ya, kayak tadi nih belakangnya. Setelah itu kita masukin si smoke ringnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya jadinya ya. Tuh. Sekali lagi ya. Nih dibolongin. Ya. Nah, kayak gini belakangnya. Setelah dibolongin, kita masukin ringnya. Ini agak ditekan ke dalam ya teman-teman, karena kadang ketutup bahan jadi agak susah gitu ya. Sampai klip gini. Jadinya seperti ini. Ya. Oke teman-teman, itu tadi ya video tutorial cara membuat gorden dari aku, khususnya buat pemula ya, yang pengen banget jahit gorden tapi pengen rapih gitu ya, nggak meleot-meleot. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa!